Selamat pagi pendengar setia Sarapan GPD Situbondo, kita berjumpa kembali. Pagi hari ini kita sebelum melaksanakan aktivitas, mari kita mau mengkhususkan waktu untuk mendengar renungan dari kebenaran firman Tuhan. Renungan yang akan saya bawakan ini terinspirasi dari salah seorang rekan kerja saya. Dan juga selama beberapa hari ini saya melihat postingan di media sosial yang berbicara mengenai doa. Nah, para pendengar setia, doa menurut sebuah kamus bahasa Inggris yaitu Cambridge Dictionary, doa adalah berbicara pada Tuhan baik secara pribadi atau dalam upacara keagamaan untuk mengekspresikan cinta, kekaguman, rasa terima kasih ataupun mungkin ada permintaan yang ingin dinaikkan. Nah, yang mau saya garis bawahi pada pagi hari ini yang mau kita pelajari adalah mengenai kata berbicara. Kita tahu bahwa berbicara adalah kegiatan yang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Tidak mungkin dalam satu hari ini kita tidak berbicara sama sekali. Entah itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Entah itu sedikit, entah itu banyak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan begitu ingin supaya kita melibatkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan ingin agar berbicara dengannya menjadi kegiatan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi sampai akan ada perasaan aneh ketika kita nggak berbicara sama Tuhan dalam satu hari. Sampai kita memiliki perasaan yang seperti itu, Tuhan sangat-sangat menginginkan bahwa kita bisa menjadikan doa atau berbicara kepada Tuhan ini sebagai gaya hidup. Nah, hal tersebut juga terdapat dalam Alkitab. Kita akan membaca satu ayat yang sangat-sangat singkat, ayat yang pastinya kita tahu bersama, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7. Tetaplah berdoa. Ayat ini merupakan ayat yang singkat, tapi ternyata maknanya sangat mendalam. Saya juga terberkati. Saya menjadi sadar bahwa ternyata sebegitu besar keinginan Tuhan supaya kita mau untuk berbicara dengannya setiap saat. Kata tetap adalah bukan suatu hal yang dilakukan kadang-kadang, tapi suatu hal yang dilakukan secara berkesinambungan, secara rutin dilakukan. Nah, mengapa sih Tuhan begitu menginginkan kita untuk sering-sering berbicara dengannya? Para pendengar setia, kita mau menyadari, kita sendiri sudah tahu bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang, apalagi di saat-saat seperti ini di mana kondisi semakin tidak menentu, segala sesuatunya menjadi lebih kompleks lagi, menjadi lebih detail lagi. Ada banyak hal yang harus kita putuskan, ada banyak hal yang harus kita selesaikan, harus kita kerjakan. Nah, saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya para pendengar setia, bahwa ketika kita belajar untuk terus ingin melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, ingin sering mengobrol kepada Tuhan, ternyata doa itu seperti sebuah rem yang ada pada kendaraan. Nah, terdapat 3 fungsi dari rem yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama adalah rem digunakan untuk mengurangi kecepatan. Yang kedua, rem digunakan untuk menghentikan kendaraan yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, rem menjaga agar kendaraan tetap berhenti. Seperti itulah doa. Doa mengurangi kecepatan kita ketika kita mulai terburu-buru dalam melakukan segala sesuatu. Ketika kita ingin cepat-cepat selesai, ketika kita ingin mengambil jalan pintas untuk menangani sebuah masalah. Kemudian doa juga menghentikan kita ketika kita akan memilih pilihan yang salah. Ketika kita merasa bahwa sepertinya pilihan saya benar, sepertinya pilihan ini yang terbaik. Padahal belum tentu itu yang baik dan benar juga di hadapan Tuhan. Doa juga menjaga supaya hati kita, diri kita
tahu dan sadar bahwa di atas segala sesuatu, permasalahan kita, kehidupan kita, entah itu hal yang baik, entah itu hal yang buruk, ada Tuhan yang merupakan otoritas tertinggi pemegang kehidupan kita. Percayalah bahwa ketika kita berhenti, ketika kita berdoa, kita memberi ruang kepada Tuhan untuk menceritakan juga rencananya yang jauh lebih besar dan pastinya lebih baik dan terbaik untuk kita. Ingatlah bahwa doa bukan hanya ketika kita mengambil waktu khusus, tapi setiap hari, setiap saat. Ketika kita mau mengajak Tuhan untuk mengobrol, dan juga ketika kita mau menanggapi Tuhan saat Tuhan mengajak kita untuk mengobrol, itulah doa. Doa adalah rem dalam kehidupan kita. Pilihan kita lah untuk menggunakan rem itu atau tidak. Hidup penuh dengan belokan, tanjakan, juga ada turunan. Gunakanlah rem itu sebaik mungkin. Pergunakanlah doa. Pergunakanlah doa selagi Tuhan bisa kita ajak ngobrol, kita ajak untuk ketemu. Jangan sampai Anda mengambil pilihan yang salah atau menuju tujuan yang salah. Sekian renungan pada pagi hari ini. Biar kiranya kita senantiasa tetap berdoa di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita andalkan Tuhan selalu, kita ajak Tuhan untuk ngobrol bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.